rakyat. Ya, kalau begitu kita langsung menyapa ada Mbak Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Ya, selamat sore Mas Afif dan Mbak Esa ya. Apa kabar Apa kabar Mbak Titi? Titi? Selamat tahun baru Mbak. Baik, Alhamdulillah selamat tahun baru untuk semua teman-teman Detikers begitu ya. Semoga makin semangat, makin moncer. Oh, ini tua banget ya bahasanya. Makin moncer. Udah lama Mbak aku Udah nggak lama dengar nggak kata kedengeran. moncer. Bahkan kayaknya apa ya kalau dia istilahkan ya. Moncer tuh makin subur. Spektakuler. Moncer, subur tuh Subur, sama. Kalau biasa kalau di bola tuh ada Makin moncer. makin nggak hype kali ya Makin kalau nggak anak hype. zaman now. Makin hype. Untuk menyambut 2025 ini ada gen baru, gen beta. Ya kan Gen kalau kemarin kan beta. kita ngomongin Gen Z, Gen Alpha. Nah, 2025 yang lahir tahun 2025 Berarti ini udah beta. gen baru lagi, udah Berarti masih uji Gen coba beta. dong. Kayaknya Kan begitu. beta. Alpha itu yang masih beta juga uji coba Uji ya. coba kan Benar, beta, benar, masih benar. beta. Ini sore hari ini sebetulnya kita cukup kompak Mbak dengan nuansa choksu ya. Oh, Coklat tuh. susu. Tapi iya bukan bener. Pak Cok ya. Betul. Nah, apakah kita juga akan kompak juga mengenai yang kita akan beritakan setelah ini, di mana di tanggal 2 Januari kemarin baru juga kita beres-beres tuh ya, abis bekas barbekyuan, udah keluar putusan yang baru dari MK juga. Mungkin boleh bercerita dulu Mbak mengenai apa dasar dari putusan MK yang baru ini di tahun 2025 ini, termasuk juga kok sekarang sih akhirnya ada putusan baru, padahal Ya. diberitakan sebelumnya bahwa ini sebetulnya udah Udah diusulkan 32 lah. kali. Betul. Ya. Silakan Mbak Titi. Ya, jadi putusan MK yang dibacakan Senin 2 Januari 2025 pas sekali ya di hari kedua tahun 2025 begitu. Jadi kado tahun 2025 lah bisa dibilang begitu. Itu adalah putusan atas pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tadi sudah sempat dibahas ya bahwa pasal 222 itu mengatur ketentuan kalau partai politik peserta pemilu, jadi partai politik peserta pemilu nih, ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka dia harus memenuhi persyaratan punya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah hasil pemilu yang terakhir. Sebagai contoh, kan baru saja pemilu 2024 ya, untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024, maka partai politik atau gabungan partai politik harus punya kursi di DPR 20% atau 25% suara hasil pemilu DPR di pemilu 2019 yang lalu begitu. Nah, itu yang kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap mendiskriminasi. Kalau rujukannya pemilu yang lalu untuk pemilu 2024 misalnya Pilpres 2024, tapi rujukannya adalah perolehan kursi atau suara hasil pemilu 2019, partai-partai politik baru kan tidak bisa begitu ya, karena partai politik baru tidak punya kursi dan tidak punya suara hasil pemilu DPR. Diujilah banyak sekali ke Mahkamah Konstitusi, termasuk oleh saya nih. Saya sudah 3 kali menguji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap mendiskriminasi partai politik yang baru, lalu juga itu dianggap menguntungkan partai besar. Dan kemudian karena sulit persyaratan calonnya ya, ada kecenderungan untuk mendominasi atau istilahnya memborong dukungan begitu, sehingga calon itu menjadi terbatas dan terciptalah polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyak sekali argumen yang sudah disampaikan, termasuk juga argumen kalau melihat nih waktu kita mengubah Undang-Undang Dasar, tidak ada tuh pembahasan soal persyaratan ambang batas pencalonan seperti yang diatur di pasal 222 tadi begitu. Jadi ditelusuri original intent dan lain sebagainya. Apa sih yang dimaui oleh para pengubah Undang-Undang Dasar? Ternyata tidak ketemu begitu. Tapi selama ini sudah 32 putusan yang dibuat oleh MK, artinya sudah 32 permohonan ya yang masuk ke MK. MK itu selalu konsisten untuk menolak begitu. Jadi dari 32 putusan yang sudah dibuat oleh MK sebelumnya, itu ada 24 yang menyatakan permohonan para pihak, ada dari partai politik, ada dari politisi, ada dari masyarakat sipil, ataupun perorangan dari pemilih begitu ya.
tidak dapat diterima kata MK. Lalu ada 6 permohonan yang ditolak. Kemudian ada 2 yang dicabut kembali. Jadi ada 32 tuh yang sudah masuk ke MK. Kalau disederhanakan itu 30 yang dinyatakan ditolak begitu. Nah, di yang permohonan berikut setelahnya ada 4 permohonan baru ya setelah yang 32 tadi. Di permohonan yang ke-34 yang dibacakan kemarin putusan nomor 62 tahun 2024, MK membuat terobosan yang sangat fundamental. Kalau saya nggak mau sebut ekstrim ya, kalau ekstrim kesannya menantang bahaya begitu. Ini fundamental karena sejak 2017 tuh bayangin, sejak 2017 ada 30 penolakan dari MK secara konsisten. MK tuh sebelumnya selalu bilang, nggak apa-apa loh ada ambang batas pencalonan presiden, itu adalah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Jadi kata MK itu, ya terserah pembentuk undang-undang untuk mengatur apakah ada ambang batas pencalonan presiden yang seperti tadi kita bahas atau tidak ada begitu. Jadi ada atau tidak ada itu terserah pembentuk undang-undang. Itu selalu konsisten tuh, Mahkamah mengatakan seperti itu. Nah kemarin di permohonan 62 yang dimohonkan oleh 4 Gen Z ya, dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, MK itu betul-betul membalikkan semua argumentasi dia selama ini dan menyatakan bahwa syarat pencalonan berupa ambang batas suara atau kursi itu sebagai inkonstitusional dan tidak berkekuatan. Implikasinya ke depan di pemilu kita, setiap partai politik peserta pemilu, syaratnya nih partai politik peserta pemilu ya, kalau bukan peserta pemilu tidak bisa. Itu bisa mencalonkan sendiri pasangan calonnya. Jadi contoh nih, kalau tahun 2024 kan ada 18 partai ya, ilustrasi saja. Maka 18 partai itu masing-masing tuh bisa mencalonkan sendiri pasangan calonnya. Misalnya kalau semua tidak mau ya koalisi ya, semua ingin mendorong calon terbaik dia dari kader partai terbaik begitu, maka bisa ada 18 pasangan calon. Tapi kan realitasnya tidak begitu ya, ada kecenderungan koalisi. Jadi dengan putusan MK nomor 62 tadi, ambang batas yang semula 20% kursi atau 25% suara, itu dihapuskan. Itu pertama kata MK, setiap partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan calon yang mereka usulkan sendiri. Atau mereka juga bisa bergabung. Tapi intinya hak itu dimiliki oleh setiap partai politik peserta pemilu. Yang kedua, tidak boleh ada lagi tuh, ada persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan kursi atau suara. Itu kata MK ya. Yang ketiga, kata dia nggak boleh ada lagi dominasi dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu yang membuat pemilih itu menghadapi keterbatasan pilihan. Kira-kira MK tuh mau bilang, nggak boleh ada aksi borong partai gitu ya, sehingga pemilih itu menghadapi keterbatasan pilihan, karena putusan MK ini semangatnya adalah memberikan keragaman pilihan politik bagi pemilih. Nah yang keempat, MK juga bilang, kalau ada partai politik peserta pemilu yang tidak mencalonkan pasangan calon presiden, dia bisa dikenai sanksi, tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Jadi kata MK, kalau ada yang nggak menggunakan hak itu, apakah sendiri-sendiri ataukah bergabung dengan partai lain, dia bisa didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu yang akan datang atau pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, kata MK nih, ada sejumlah hal yang perlu diatur. Maka dalam mengatur itu ketika revisi Undang-Undang Pemilu harus dengan menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Nah itu kira-kira inti putusannya, tapi pertanyaannya pasti berikut, kok bisa MK setelah 30 kali menolak secara konsisten gitu ya. Dan kok baru bisa sekarang berubah? ya Iya Mbak. 2025 ada gebrakan baru nih gitu. Berarti apakah bisa dibilang juga Mbak kalau keputusan ini juga bercermin dari evaluasi Pilpres 2024 kemarin Mbak? Persis, momentum tuh sekarang memang, karena kenapa? Ya pertama, momennya adalah kita baru menuntaskan pemilu 2024 ya, Pilpres 2024 khususnya. Jadi MK itu di dalam putusannya itu kalau kita mau baca secara teliti ya, saya anjurkan nih kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang meminati isu demokrasi, baca deh putusannya. Jadi kita bisa terjawab rasa penasaran kita. MK menjelaskan, jadi selama ini kata MK tuh memang benar bilang bahwa ambang batas pencalonan presiden itu konstitusional
karena merupakan open legal policy tadi ya. Jadi merupakan otoritas pembentuk undang-undang untuk mengatur boleh ada, boleh tidak. Tapi setelah MK cermati pemberlakuannya, lalu menelusuri lagi perubahan undang-undang dasar, MK menemukan bahwa ada penyimpangan dalam kebijakan politik hukum terbuka atau open legal policy tadi. Jadi kata MK, walaupun pembentuk undang-undang memiliki kewenangan mengatur suatu norma dalam undang-undang, tapi dia tidak boleh melanggar 3 hal. Yang pertama, tidak boleh melanggar moralitas. Yang kedua, tidak boleh melanggar rasionalitas. Dan yang ketiga, tidak boleh mengandung ketidakadilan yang intoleransi. Penerapan ambang batas pencalonan presiden sampai dengan mencermati situasi dan kondisi terakhir, artinya Pilpres 2024 ya, MK menemukan begitu. Orang itu nggak berhenti pergi ke MK, artinya memang nih pasal ini bermasalah begitu, sampai 33 lebih yang pergi ke MK. Yang kedua, MK menemukan ternyata pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden lebih menguntungkan partai-partai besar begitu dan memberikan diskriminasi terhadap partai-partai baru yang tidak punya suara atau kursi. Yang berikut adalah pengaturan ini tidak ditemukan tuh Mas Afif dan Mbak Esa ya di dalam negara-negara yang menganut sistem presidensi lain. Dia mencontohkan misalnya Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menerapkan presidensialisme begitu ya. Dan dia juga melihat bahwa ada kecenderungan untuk membangun dominasi di dalam pencalonan presiden sehingga dari 2014 sampai 2019 tuh calonnya cuma ada 2 gitu ya. Dan 2 calon itu akhirnya membuat polarisasi di masyarakat kita dan mengakibatkan keterbatasan ragam pilihan. Jadi MK menilai ternyata dalam perkembangan situasi mutakhir open legal policy itu melanggar moralitas politik begitu ya, lalu melanggar rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang intolerable. Selain setelah dicermati tidak ada tuh persyaratan di dalam undang-undang dasar kita yang menyangkut ambang batas perolehan suara atau kursi sebagai syarat mencalonkan presiden. Di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita setelah perubahan ya, itu disebutkan bahwa persyaratan untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden hanyalah berstatus sebagai partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi yang bisa mengusulkan presiden atau wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu atau dia bergabung begitu ya sebagai partai politik peserta pemilu. Artinya setiap partai politik yang berstatus peserta pemilu DPR nih Mbak, kan peserta pemilu itu partai politik peserta pemilu DPR ya, itu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, keberadaan ambang batas pencalonan presiden mendistorsi pasal 6A ayat 2 yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, itu yang memang ya bisa dikatakan momentumnya memang sekarang nih. Setelah mencermati perjalanan panjang berlakunya ambang batas pencalonan presiden sejak 2004 yang pertama kali ya, kita punya Pilpres langsung 2009, 2014, 2019 dan 2024. Nah, sampailah Mahkamah Konstitusi pada kesimpulan seperti yang ada di putusan 62 tahun 2024 yang dibacakan kemarin gitu. Nah Mbak, berarti kan ini bisa dibilang ya pasti partainya lebih banyak gitu kan, karena setiap maksudnya partainya banyak iya punya yang sama, calonnya bisa lebih banyak. Apakah nanti masyarakat dinamika apa yang bakal terjadi di masyarakat? Maksudnya banyak calon begitu? Betul. Kita kan sebetulnya kemarin juga sempat berjumpa dengan pada saat quick poll lah ya. Masih banyak yang bingung padahal pilihannya cuma 3 pasangan gitu. Apalagi sekarang mungkin akan jauh lebih banyak lagi. Dan kemudian apakah nanti biaya untuk kampanye lebih bengkak, lebih besar lagi. Dan kualitas gitu. capresnya juga kan mungkin ya hitunglah 20 partai begitu. Berarti ada 20 capres. Lah kita harus gimana nih Mbak? Masa kita nggak tahu kualitasnya mumpuni atau bagaimana gitu. Iya, kalau pengalaman pilpres sebelumnya, Mas Afif dan Mbak Esa ya, kalau untuk capres itu cenderung pemilih nggak bingung.
Yang pemilih bingung itu caleg. Nih terus terang aja nih. Pasti Mbak Esa sama Mas Afif belum tentu kenal sama caleg DPRD kabupaten kota atau provinsinya ya begitu. Jadi memang yang rumit itu karena pemilu legislatifnya digabung dengan pemilu presiden. Yang kasihan justru adalah pemilu DPR, DPRD dan DPD-nya. Makanya banyak yang cap-cip-cup tuh milih caleg DPR, DPRD ataupun DPD begitu. Untuk presiden sebenarnya relatif mudah ya. Bahkan suara tidak sah di pemilu presiden pun hanya di angka 2%-an. Jadi kecil sekali dibandingkan suara tidak sah di pemilu DPR yang angkanya sampai 9% lebih atau sekitar 13 juta lebih tuh, bayangin. Banyak sekali gitu ya. Nah, apakah dengan putusan MK ini serta-merta pasangan calonnya jadi banyak? Belum tentu. Harus diingat loh, yang bisa mencalonkan presiden itu kan hanya partai politik peserta pemilu. Nah, persyaratan menjadi peserta pemilu itu berat banget loh di Indonesia. Peserta pemilu 2024 belum tentu bisa jadi peserta pemilu 2029 karena mereka harus mendaftar lagi, lolos verifikasi administrasi dan lolos verifikasi faktual. Syaratnya apa saja? Harus punya kantor dan pengurus di seluruh provinsi. Provinsi kita ada 38. Harus punya kantor dan pengurus di 75% kabupaten kota. Harus punya pengurus di 50% kecamatan. Harus punya anggota 1/1000 atau 1000 orang di 75% kabupaten kota. Dan partai-partai yang mau jadi peserta pemilu 2029 harus daftar, harus diverifikasi administrasi dan lolos, dan juga harus lolos verifikasi faktual. Jadi itu dulu yang harus dilewatin nih sebelum berpikir mereka bisa mencalonkan presiden atau tidak. Makanya yang penting bagi partai-partai, khususnya partai non-parlemen ya, karena kalau partai parlemen syaratnya itu dipermudah karena mereka sudah lolos parliamentary threshold atau perolehan suara minimal untuk punya kursi di DPR kata MK. Kalau partai DPR itu mau jadi peserta pemilu DPR cukup mendaftar dan verifikasi administrasi, tidak perlu verifikasi faktual. Yang berat itu justru adalah partai non parlemen karena harus lolos verifikasi administrasi dan juga faktual begitu. Dicek benar nggak dia punya anggota sebegitunya banyaknya. Nah, karena itu bagi partai-partai non parlemen menurut saya yang harus dilakukan adalah membangun soliditas dan konsolidasi internal partai supaya ketika nanti dibuka pendaftaran parpol peserta pemilu 2029 mereka siap begitu. Itu pertama tuh catatannya. Belum tentu semua partai akan bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Yang kedua, partai itu pasti taktis. Kalau memang dia punya kandidat itu tidak populer, secara finansial mereka juga tidak kokoh, mungkin mereka lebih mempertimbangkan bergabung dengan kandidat yang populer supaya mereka bisa masuk koalisi pemerintahan. Kan lumayan jadi menteri kan, jadi Menko, jadi menteri, begitu ya dapat jatah wamen. Daripada mereka kampanye mengusung calonnya sendiri, kehilangan peluang untuk berkoalisi, akhirnya tidak bisa menjadi bagian dari koalisi pemerintahan begitu. Tapi apakah sudah ada dari pertimbangan itu juga pernah terjadi tuh, Mas? Ya, gimana? Ya, apakah sudah ada dari parpol mungkin yang bersuara gini mengenai apakah ada yang dirugikan gitu atau mungkin merasa kalau putusan ini justru tidak memberikan keuntungan sama sekali untuk partainya? Putusan yang menguntungkan semua partai politik peserta pemilu dengan catatan mereka lolos menjadi peserta pemilu. Dan harapan kita adalah DPR nggak main-main nih, jangan sampai justru karena kompetisinya lebih inklusif, pemilih bisa lebih dapat keragaman pilihan supaya nggak ada polarisasi ya. Tiba-tiba dia perberat persyaratan untuk partai baru supaya dia tidak dapat kompetitor begitu ya. Kan sering tuh begitu karena ingin mengamankan kontestasi, dia bikin persyaratan berat bagi calon-calon lawan. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi persyaratan yang ada sekarang saja nih Mas Afif dan Mbak Esa ya, itu tuh sudah berat sekali loh. Yang seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi dengan pemenuhan persyaratan yang sudah ada saja, sebenarnya itu lebih melimitasi partai-partai yang bisa jadi peserta pemilu. Sebagai contoh tahun 2014,
ketika KPU menerapkan secara konsisten persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, pada waktu itu yang diloloskan KPU hanya 10 partai. Memang ada tambahan 2 partai, tapi itu karena menang sengketa di Bawaslu dan di PT UN. Tapi yang betul-betul diloloskan oleh KPU itu hanya 10. Oke, let's say ya, kita sebut misalnya nanti peserta pemilunya ada seperti 2019 ya, ada 18 misalnya. Saya yakin tuh 18 partai itu tidak serta-merta akan sendiri-sendiri mengusung. Pasti akan ada dorongan untuk membentuk koalisi. Makanya di dalam sistem presidensialisme itu ada disebut dengan coalitional presidensialism, kecenderungan untuk membentuk koalisi karena dia ingin dapat dukungan dari parlemen begitu. Jadi saya kira jangan sampai ada narasi begitu ya, ini menguntungkan ini menguntungkan semua asal kontestasinya fair play, tidak ada upaya untuk menjegal kontestan yang memang sebenarnya memenuhi syarat tapi supaya menangnya gampang gitu ya. Karena mereka ada di parlemen sekarang lalu dibuatlah sulit dan lain sebagainya. Ya jangan seperti itu juga begitu. Oke. Oke, dan sebetulnya nah ini sekarang kita dari pihak masyarakatnya juga ya. Apakah sebetulnya kalau kita kemarin kan baru lihat diwakilkan oleh para Gen Z yang memang mempertanyakan juga perbedaan pendapat dari 2 MK, kemudian juga memberikan tuntutan-tuntutan gitu. Tapi secara keseluruhan masyarakat Indonesia sebetulnya bisa jadi diuntungkan, lebih ke arah diuntungkan atau mungkin jadi menambah pikiran baru gitu pada saat nanti akan menghadapi pemilu. Ya, saya yakin nih kalau ditanya ke Mas Afif dan Mbak Esa ya, pasti lebih seneng gitu ya. Karena kalau belajar dari yang kemarin, kita belajar aja deh Mbak dari pilkada. Kenapa sih voter turnout atau angka pengguna hak pilih di pilkada itu rendah? Karena masyarakat ngerasa pilihan dan aspirasi politiknya itu tidak diwadahi oleh calon-calon yang ada. Sebenarnya dia pingin pilihan yang berbeda begitu. Saya yakin tuh, jangan-jangan Gen Z itu ngerasa saatnya nih kita punya calon presiden atau calon wakil presiden perempuan. Tapi karena aksesnya itu sempit atau terbatas, susah, akhirnya ya pasti karena perempuan startnya selalu kalah dari laki-laki, agak susah nih untuk berkompetisi. Tapi ketika ruang itu dibuka, ya siapa tahu misalnya kita sebut nama ya, Bu Susi Pujiastuti bisa dapat tiket pencalonan begitu, atau Ibu Sri Mulyani, atau siapapun tokoh-tokoh terbaik bangsa, atau Bu Khofifah setelah jadi Gubernur Jatim 2029 maju sebagai capres untuk Pilpres, atau Bu Airin misalnya, kan banyak kita punya figur-figur perempuan. Jadi karakter masyarakat kita itu by default itu adalah karakter masyarakat yang beragam, suka pilihan-pilihan alternatif. Belajar dari pilkada yang lalu, mestinya Pilpres kita itu lebih bisa menawarkan keragaman pilihan. Memang pemilunya rumit sih, karena itu digabungkan dengan pemilu DPRD ya. Makanya kami itu di Perludem, Mas Afif ya pernah mengusulkan, udahlah DPRD-nya dikeluarin aja, jangan dibarengin sama pemilu presiden, biar DPRD-nya dipilihnya barengan sama kepala daerah begitu. Jadi hal-hal seperti itu, ini tugasnya pembentuk undang-undang nih, DPR sama presiden. Bagaimana memformula model keserentakan yang lebih memudahkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, tidak kebingungan, bisa berkonsentrasi. Tapi saya yakin sih, kalau pilihan presidennya 10, nggak bingung kita gitu. Masa kita kalah sama Timor Leste? Timor Leste itu calonnya ada 11 loh. Sama Filipina, Brazil, bola. Iya Bu. Oke, nah terakhir nih mungkin ini kan sebetulnya putusannya juga sudah terjadi dan kita harus hormatilah yang sudah disahkan lah ya, betul. Dan kemudian bagaimana kita bisa menyikapinya dan bagaimana biar sebetulnya di 2029 mendatang pemilunya tuh udah bisa dilaksanakan nih si putusan presidential threshold ini. Iya, putusan MK itu final dan mengikat ya. Jadi tidak ada ruang untuk menyimpangi dengan mengatakan nanti aja berlakunya 2032 gitu ya. Atau 2034, bukan 2032, 2034 begitu. Oh, tidak bisa begitu.
kita semua harus ingat nih, dulu kan ada aksi peringatan darurat ya, karena ada upaya untuk menyimpangi putusan MK tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan juga syarat usia. Kan masyarakat marah ya, masyarakat nggak suka gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya sekarang sudah jauh sangat melek politik. Mereka sadar kalau ada hak-hak mereka yang coba dilanggar. Seperti kemarin kan secara organik ya, mahasiswa, pekerja, buruh, lalu juga seniman, itu turun ke jalan begitu. Jadi memang paling penting adalah pembentuk undang-undang. Saya yakin ya mereka semua punya itikat baik untuk melaksanakan putusan MK ini dan mengakomodirnya di dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang kebetulan nih Mbak Esa ya juga masuk di dalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional tahun 2025. Jadi revisi Undang-Undang Pemilu itu memang sudah direncanakan oleh DPR dan pemerintah untuk dilakukan di tahun 2025. Di saat yang sama juga kita harus kawal partai jangan asal-asalan dong mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebab kalau mereka asal-asalan, jangan-jangan partainya malah nanti ditinggalkan oleh pemilih ya. Kita mendorong partai untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya. Makanya siapin nih partainya dari sekarang, kader-kader terbaiknya dari sekarang. Dan yang paling penting adalah pastikan partainya bisa lolos verifikasi untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2025. Waduh, ini kayaknya akan ada pergerakan-pergerakan buat yang kemarin udah banyak rapat untuk koalisi ya. Jadinya dengan adanya putusan MK yang baru ada kemungkinan menjadi ada koalisi baru ataupun mungkin ada yang ya sudah perjalanan kita sampai sini aja gitu kali ya. Babak baru lah. Babak baru untuk para koalisi-koalisi. Baiklah. Terima kasih banyak Mbak Titi informasinya. Serasa kuliah 3 SK saya nih. Luar biasa yang jelas kita boleh. Nanti ikut kelas saya nih karena saya ngajar hukum pemilu di FHUI. Boleh kalau mau bergabung. Siap balik pulang ke Depok lah abis ini. Kita siapin dulu ini ya jaket kuningnya dulu ya. Tapi terima kasih banyak Mbak Titi sudah mengenlighten kita juga dan mudah-mudahan juga sebetulnya makin banyak lah masyarakat yang tahu juga biar kayak kita harus jauh lebih melek lagi biar makin kenal juga para calon-calon kita mendatang. Walaupun sebenarnya kita baru beres ya. Baru tarik nafas selesai pemilu dan juga pilkada kemarin, tapi nggak ada salahnya untuk cari tahu juga dari sekarang gitu ya, terutama track record itu dia juga nih yang nanti akan diusungkan gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Titi, sehat selalu. Terima kasih Mbak Titi, sehat selalu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu Detikers ya. Assalamualaikum Mbak. Sampai ketemu lagi.